Selamat pagi Om, mau tanya Innova diesel saya sudah turun mesin, ganti ring piston dan sealnya, tapi setelah dihidupkan mesin masih ngobos. Kira-kira kendalanya di mana? Perwin Julian. Oke, itu kendalanya diturunin lagi mesinnya ya. Mopgen, Bang, saya ganti pipa intercooler untuk Innova Reborn, kok tenaganya ngadet? Pipa intercooler untuk Innova Reborn kok tenaganya ngadet? Oke. Teguh Kurniawan, saran dong, pilih Innova Reborn bensin 2016 atau Wuling Almas Exclusive 7-seater 2019. Balik lagi ya, saya tidak terlalu pecinta Wuling Almas ya. Hai Lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan membahas stabil tentang Toyota Innova. Dari semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim saya. Jika Anda punya pertanyaan tentang mobil Anda, tolong diberikan mobilnya apa, bensin apa diesel, tahun berapa, terus dideskripsikan keluhan-keluhannya dengan jelas, karena kan kita di sini mau mencoba membantu Anda buat tahu ya ancer-ancer kenapa ini mobil gitu kan. Karena kalau nggak jelas kita juga nggak bisa mendiagnosis dengan benar. Oke, Ari Kurnia mau tanya Innova saya tahun 2009 diesel, suara mesin agak kasar, itu apa ya? Karena saya pernah dengar Innova dengan tipe yang suaranya sama lebih halus dibanding mobil saya. Oke, kalau misalkan diesel suara kasar itu Anda bisa coba tune up sama ganti oli yang bagus dulu nih. Nah, ketika ganti oli sama tune up juga, EGR-nya harapnya dibersihkan juga, dan olinya itu sebisa mungkin kita engine flush dan kita cuci darah dulu. Karena biasanya sih kasar itu kan gara-gara kan metal sama metal bergesekannya berlebihan ya, berlebihan. Nah, karena berlebihan itu makanya kan kita berasumsi bahwa pelumas yang ada kan nggak menyeluruh nih, nggak seperti dulu lagi nih. Nah, makanya saran saya dibersihkan semuanya supaya suaranya bisa halus lagi. Dan itu juga udah pasti ya, kayak filter solar itu dicekin semua ya, karena itu kalau kita cerita mau bikin suara mesin halus itu harus satu paket menyeluruh, karena kalau misalkan satu-satu biasanya nggak bisa. Kani Dayu, tolong dibantu, Innova saya sekarang pakai knalpot Suos, katalisnya saya lepas dua-duanya, maksudnya biar agak legaan dikit, itu kira-kira gimana efek terhadap mesin? Oke, kalau Innovanya bensin, Anda lepas katalitis dua-duanya itu ya biasanya suaranya lebih berisik ya, cuman nggak terlalu berasap gimana-gimana. Biasanya kalau hitungannya atau settingannya bener, mobilnya tambah tenaga. Cuman kalau settingannya nggak bener, biasanya agak ngempos. Nah, kalau diesel, Anda buka dua-duanya, diesel particle filternya dan si katalisnya itu yang resonator yang di belakang, biasanya itu nanti jadi lebih berisik dan berasap. Nah, berasapnya nggak banyak ya tentunya, maksudnya ada asapnya, cuman lebih banyak sedikit dari sebelumnya, nggak sampai ngebul gimana-gimana. Kalau sampai ngebul banyak itu kayak cumi-cumi itu berarti settingannya gitu kan. Udah pasti lebih berasap sedikit dan lebih berisik ya tentunya ya di belakangnya, dan dia suaranya bisa lebih garing. Tapi balik lagi, Anda ganti knalpot berarti settingan udara masuk yang dari depan harus bisa lebih lega juga. Ricardo Isan, boleh tanya, Innova saya mau G 2006 bensin manual, olinya kecampur air dan dari knalpot keluar asap putih. Kenapa ya? Oke. Oli kecampur air dan dari knalpot keluar asap putih itu berarti mesin Anda, air radiatornya nyebrang ya. Air radiator nyebrang itu berarti masuk dari, ya bisa jadi packingnya jebol atau bisa jadi ada yang melenteng bloknya. Nah, itu salah satu solusinya sih tetap turun mesin, baru nanti ketahuan apakah packingnya ataukah bloknya yang udah nggak lurus lagi. Tapi itu sih turun mesin sih udah pasti. Arif Rudianto, Om, saya dari Surabaya, ini mobil Reborn Matic 2016. Mau ganti oli total Om, yang saya mau tanyakan oli mesin, transmisi, dan gardan yang bagus pakai merek apa? Oke, yang bagus itu sesuai sama spek yang diberikan oleh pabrik ya. Kalau menurut saya sih oli yang kita jual di Dokter Mobil kan ada 9 Circle, itu udah kita uji untuk oli di iklim tropis ya. Jadi itu sudah jauh lebih teruji di cuaca kayak panas kayak di Surabaya gitu kan, dimana juga macetnya juga luar biasa kan hari-hari di situ. Anda bisa coba 9 Circle di cabang kita yang di Lontar atau di Ngagel supaya Anda bisa bener-bener ngerasain bedanya nih ya, oli yang memang didesain untuk iklim tropis dan tidak gitu loh. Selamat pagi Om, mau tanya, Innova diesel saya sudah turun mesin, ganti ring piston dan sealnya, tapi setelah dihidupkan mesin masih ngobos. Kira-kira kendalanya di mana? Perwin Julian. Oke, itu kendalanya diturunin lagi mesinnya ya. Kalau masih ngobos itu kan banyak faktor ya, maksudnya ganti ring piston doang ya kan sama sealnya itu kan salah satu cara. Cuman kan ketika Anda pasang kan satu, klepnya harus bener ya kan. Kemudian dudukannya harus bener, terus linernya harus bener juga, dan kompresinya supaya nggak bocor, terus packingnya. Jadi banyak faktor sih. Kalau lo bilang baru diturunin, ya itu udah pasti nurunin, masangnya lagi tuh nggak bener tuh, atau ada yang nggak dicek nih, terlambat dicek nih gitu loh. Jadi saran saya sih itu diturunin lagi ya, dan disetel ulangnya apanya ya kira-kira yang ngobos ya. Karena kalau itu ngobos kan berarti nggak ada kompresi. Kompresi itu kan berarti kan semua tuh harus mantep tuh, pakem-pakemnya tuh kayak valve-nya ya kan, seal-sealnya, kemudian silinder linernya itu sendiri gitu kan. Jadi ya diturunin lagi bro, ini mah nggak bisa didiagnosis. Mopgen,
Bang, saya ganti pipa intercooler untuk Innova Reborn, kok tenaganya ngadet? Pipa intercooler untuk Innova Reborn kok tenaganya ngadet? Oke, sekarang gini ya, intercooler itu dari karet diganti menjadi pipa itu sebenarnya untuk mengurangi turbo lag. Kenapa? Ketika mobil digas, si karet itu kan menahan tekanan dari turbo ya. Ketika dia menahan tekanan dari turbo, kalau Anda lihat di depan, dia karetnya itu agak ngegembung. Nah, ketika ngegembung itu berarti kan ada lag-nya tuh. Berarti kan maksudnya si udara itu kan dia memuai ya, jadi membutuhkan volume yang lebih banyak. Nah, makanya kenapa diganti sama pipa. Ketika pipa itu digas, pipa itu kan tidak menggembung, sehingga tekanannya itu nggak kemana-mana. Sehingga volume yang dibutuhkan itu sama, dan dia jauh lebih cepat, itu hanya untuk mengurangi turbo lag. Nah, kalau misalkan tenaganya agak ngeden, pertanyaan pertama saya nih, apakah pipanya itu bentuknya sama seperti yang di selang-selangnya itu? Kalau sama, terus sudut-sudutnya itu gimana? Karena yang namanya pipa untuk air dan angin itu, sudutnya itu harus halus ya muternya ya, nggak boleh siku dan tajam-tajam. Karena ketika dia siku dan tajam-tajam, di dalamnya itu tercipta turbulensi namanya. Kalau Anda belajar aerodynamics ya, turbulensi itu malah nggak bagus untuk flow-nya si udara. Karena ketika turbulensi itu berarti flow-nya si udara tuh terganggu sehingga dia nggak bisa flow dengan cepat. Anda harus tahu sih, maksudnya pipa intercooler yang bagus itu tekukannya walaupun 90 derajat, tekukannya tuh bagus gitu loh. Dia pakai elbow, nggak main tekuk-tekuk aja. Udah gitu di dalamnya juga harus halus. Kadang-kadang kan las-lasan itu kan dari luar doang kan yang bagus, kan di dalamnya kan ancur-ancuran tuh. Nah, itu juga nggak boleh tuh. Nah, faktornya banyak ya kenapa bisa menghambat begitu. Jadi intinya sih sudutnya, 2 bikinannya, 3 si jalurnya itu harus benar. JTC Kubar. Dok, Innova G 2005 bensin, manual, kalau ada pemakaian jauh sekitar 50 km, low power, RPM mentok di 2000. Tapi jika di off kan kunci kontak lalu dihidupkan lagi normal, itu akan berulang-ulang sepanjang perjalanan. Lampu indikator engine di speedometer pun nggak ada kode. Oke, bensin manual 2005. Oke, mungkin yang pertama Anda bisa bawa ke bengkel dulu ya. Karena ini kan manual bensin itu kan berarti kan kita cerita dari pompa bensin sampai ke engine itu harus bagus semua ya. Dari pompa bensinnya kita cek nih, kalau misalkan tekanan yang dia masih bagus, biasanya ya itu mobil tuh kepanasan, bukan overheat. Karena ketika dia kepanasan itu dia bisa jadi tenaganya turun dan RPM-nya nggak mau naik tuh. Nah, ketika dia tenaganya turun dan RPM nggak mau naik, itu harusnya di situ juga kita scan tuh. Karena ketika dia sudah dingin lagi dan sudah reset, sudah bisa berjalan normal kembali, biasanya si DTC itu hilang gitu loh. Karena ini masih tahun 2005, ECU-nya nggak secanggih itu untuk storing ya DTC, data trouble code yang tidak permanen gitu kan. Nah, ini sih harus dites, expensive test, dan biasanya ketika lagi error begitu jangan di reset, langsung di scan. Nah, itu baru ketahuan tuh problemnya di mana tuh. Nanti ketika di scan itu dibaca namanya live data streamnya, data-data sensor-sensor apa gitu loh yang dibaca gitu loh. Nah, Fatur Rahman, Om, Innova saya 2005 keluar asap di dipstick oli dan tutup oli, tenaga jos, kalau kita gas hilang asapnya Om di dipstick oli, gimana itu? Itu emang ya, itu namanya blow by gas. Jadi ketika lu hidupin dipstick oli itu, kalau lu buka ya udah pasti ada udara keluar. Apalagi kalau tutup oli lu buka, itu olinya pasti muncrat. Jadi saya tidak sarankan. Itu sih normal-normal aja ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Lu mobil baru lu buka juga pasti semuanya begitu. Michael Julian, izin tanya, Innova saya 2007 bensin, setiap ngebut mesin saya suka mendengung, itu kenapa ya? Apakah ada yang kendor atau apa yang harus diganti? Oke, mendengung itu banyak faktor ya. Salah satu faktor paling seringnya ya kalau di Innova tipe ini ya, itu tuh kipasnya ya. Jadi si viscofan-nya itu nyangkut sehingga ketika lu gas tinggi itu dia nggak rilis tuh, nggak lepas tuh. Nah, ketika si viscofan-nya nyangkut itu banyak hal ya, bisa jadi mobil Anda perputaran coolant-nya kurang bagus sehingga si viscofan dapat data bahwa ini air radiatornya panas, makanya dia harus kipasin ya kan. Itu satu bisa jadi juga. 2 bisa jadi juga si viscofan-nya yang bermasalah. Nah, itu harus dicekin sih bro. Jadi mendengungnya itu kan balik lagi nih, Anda bilang mendengung, saya juga nggak tahu nih mendengung dari apa. Itu kalau viscofan. Kalau dari engine ya macem-macem ya, itu kita harus cek dulu gitu loh. Itu nggak bisa hanya dari sini karena mendengungnya juga nggak jelas dari mana gitu kan. Ahmad Fauzi mau nanya, apakah Avanza VVTi, Avanza VVTi? Oke, kalau pakai mobil dari kepunyaan orang lain yang pengapaiannya besar seperti Innova dan Vios gitu, pengapaiannya lebih besar. Oke, no ya. Sebuah coil itu sudah didesain dengan timingnya masing-masing, panjangnya masing-masing, dan sinyalnya masing-masing. Makanya kenapa coil itu dijual berbeda. Kalau Anda pasang, oke, optionnya ya salah satu dari 3. 1 mobilnya nyalanya berbet, 2 coilnya langsung rusak karena sinyalnya nggak bener atau salah, atau maybe colokan soketnya nggak bener. 3, ECU-nya yang rusak karena ketika dikirimin sinyalnya mantul balik ya kan, bisa jadi ECU-nya yang konslet. Jadi jangan ya, Innova lu beli pakai Innova ya kan, kemudian si Avanza lu beli pakai Avanza, si Vios lu pakai
Vios, karena itu memang 3 jenis engine yang berbeda. Kalau Anda mau, Anda bisa beli coil racingnya sekalian untuk pengapian lebih besar. Jadi jangan coba-coba seperti itu ya, itu not smart kalau menurut saya ya, karena nggak bakal hasilnya nggak ada yang bagus gitu loh. Zubir Kuroda, Mas, mobil saya Innova 2005 diesel. Akhir-akhir ini mobil saya kalau di start pagi harus diinjak gas kan. Kalau tidak begitu startnya terus nyala terus turun, gas langsung mati. Kalau injak gas hidup tapi suara agak pincang sebentar, terdengar gas jadi tekan gas jadi normal. Oke, itu udah pasti ada yang problem di engine-nya ya. Kita bisa coba dengan tune up dulu ya kan. Karena ketika seperti itu biasanya sih namanya Innova diesel ya, itu kan udah banyak yang kotor lah ya pasti ya ketika Anda sudah pakai segitu lama dari tahun 2005. Tetap saran saya kita tune up dulu, semua filter-filternya kita ganti, baru kita cek lagi ya kan keadaannya. Harusnya sih kalau memang mobilnya berjalan normal, harusnya sih semuanya normal ya. Itu biasanya karena pagi-pagi itu kotorannya kan kalau dia dingin kan biasanya kan dia lebih keras ya gitu loh. Ketika dipanasin kan biasanya dia lebih empuk gitu loh. Teguh Kurniawan, saran dong, pilih Innova Reborn bensin 2016 atau Wuling Almas Exclusive 7-seater 2019. Balik lagi ya, saya tidak terlalu pecinta Wuling Almas ya. Memang fiturnya keren, mobilnya juga oke ketika Anda baru beli ya kan. Cuman kalau saya sih Anda harus tahu nih, ketika Anda beli Innova yang dengan mesin bensin itu tuh biasanya agak boros, karena memang Innova mesinnya kan cuma 2000 cc ya yang bensinnya. Nah 2000 cc ini dipasangin di bodi yang gede dan berat, itu jadinya agak boros dan tenaganya agak kurang. Kalau saran saya Anda mau beli Innova itu, Anda beli Innova yang diesel, itu Anda happy pakainya. Tapi balik lagi, harga diesel juga lebih mahal daripada yang bensin. Nah, kalau Wuling Almasnya 2019, ya Anda harus tahu nih, ketika Wuling Almas itu dibeli second, kualitinya jauh berkurang ketika itu baru keluar dari showroom, dan itu barangnya juga jauh lebih berturun ya kualitasnya ya gitu loh. Jadi, kalau saya sih, saya mendingan beli Innova sih. Karena itu jelas-jelas maksudnya mesinnya 2000 bensin gitu kan. Kita tahu jelas bagaimana perawatannya, dan secara kaki-kaki dan spare part dia memang lebih kuat daripada si Wuling. Tapi si Wuling menang di interior cakep dan kinclong banget ya. Balik lagi sih, kalau saya memilihnya dari engine sih, karena interior itu feature bro. Lama-lama kan lu nggak terlalu pakai ya gitu kan. Kita kan sebagai driver kan kita pakai mobilnya kan, kaki-kaki, handling, transmisi, engine, AC gitu kan. Taufik Muhammad, mobil saya Innova 2007G manual bensin. Kenapa ya pintu sopirnya kalau ditutup suaranya brag? Padahal udah ganti karet pintu. Kalau pintu lain bisa blep aman, gimana cara atasinya? Tolong dibantu. Oke, mungkin Anda bisa lihat si pintu itu engselnya ya, dia kan lu bawa ke tukang body repair ya, dia kan bisa jadi dia agak turun sedikit karena misalkan nih ketika buka ditahan, jadi kan dia ketika ketarik itu kan engselnya bisa jadi dia agak bengkok sedikit ya. Kalau misalkan pintu lain yang ketutup lebih bagus, itu kan berarti kan dia jarak antaranya si lock door mekanismenya sama ujungnya itu kan dia bagus nih. Kalau dia agak nabrak sedikit, pasti dia dengar suaranya agak lebih kasar. Itu satu. Dua, Anda bisa bongkar tuh door trimnya ya kan, dilihat di dalamnya ada apa tuh yang lepas atau ada apa yang nggak kencang gitu kan. Itu bisa dikenceng-kencengin ke tukang power window sama ke tukang power door. Nah, kalau misalkan Anda mau lebih aman lagi, Anda bisa semprot anti karat dari dalam atau pasang peredam sekalian gitu loh. Itu bisa lebih bagus. Jadi 3 hal ya yang Anda harus cek. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Lulung Dokter Mobil untuk Toyota Innova kali ini. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan tulis di komen-komen bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.